Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya vlog Yeni Fitri, dimana itu nama asli saya. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang alam sadar dan alam bawah sadar yang sedang saya pelajari juga ya. Ternyata antara alam sadar dengan alam bawah sadar itu diumpamakan seperti gunung es yang ada di lautan ya teman-teman, dimana gunung es itu puncaknya cuma sedikit kelihatan ya, dan di bawahnya gunung es yang ada di bawah laut itu lebih besar ya. Jadi intinya ternyata alam sadar kita tuh, kita kebanyakan seringnya berpikir tuh terfokus di alam sadar. Ternyata alam bawah sadar kita itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita ya teman-teman. Nah itu ya, jadi salat ya, mungkin aja. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu saya ingin berbagi cerita juga, dimana seperti apa sih yang saya alami ketika saya belum memahami seperti itu tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata saya pernah ya mengalami yang namanya seperti itu ya, dimana pada saat itu saya masih sekolah SMP Senangnya MTSN ya. Jadi ketika saya sekolah di Senangnya, ketika itu saya masuk Senangnya umur 13 tahun, teringat saya mulai pertama kali saya haid, mulai pubertas ya. Jadi ketika itu saya ranking 9 semester 1-nya ya, dan saya ranking 9 di kelas saya, dan saya sangat bertekad dimana ketika itu saya ingin sekali juara 1 seperti teman saya yang ada di lokal itu. Dia juara 1, juara 2, ranking 3, ranking 4 seperti itu ya. Tapi saya juga ingin seperti itu. Masuk semester 2 saya bisa ranking 5. Dan ketika masuk MTSN itu kan kita belajar agama lebih banyak daripada sekolah umum ya. Mulai mempelajari tentang fikih, tentang akidah, akhlak itu ya. Mulai mengenal hadis-hadis, mulai mengenal ilmu-ilmu agama lebih banyak ya teman-teman. Jadi di sana saya mendengar tentang sholat duha, kemudian sholat tahajud ya, sholat sunat yang diajarkan oleh guru-guru di MTSN di Sanawiyah itu ya teman-teman. Ternyata alam sadar saya langsung menangkap, dan alam bawah sadar saya langsung memprogram ya apa yang saya pikirkan, dan saya terfokus. Padahal itu masa-masa saya sedang disibukkan hobi hobinya itu seperti menghabiskan waktu tanpa bermanfaat itu ya. Ternyata ketika saya benar-benar bertekad ingin merubah diri saya dengan benar-benar saya ingin memiliki juara, punya ranking 1 seperti itu ya. Semester 1 saya senangnya itu saya ranking 9. Masuk semester 2 saya ranking 5. Itu dengan proses saya benar-benar memperhatikan seperti apa teman saya itu belajar. Ternyata ketika istirahat itu teman-teman pada bermain, pada jajan, pada keluyuran, pada canda tawa dengan teman-temannya. Dia fokus belajar. Nanti habis ini pelajaran apa lagi, dia siapkan, dia baca materi-materi tentang itu. Saya simak, karena saya bukan tipe orangnya yang suka belajar, saya suka selengehan dari dulunya. Ketika saya memperhatikan dan langsung alam bawah sadar saya memprogram hal itu, saya juga praktekkan hal seperti itu teman-teman. Alhamdulillah saya ternyata bisa. Berarti semua manusia itu, semua orang itu, semua otak manusia itu teman-teman sama ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita benar-benar berniat merubah pola pikir kita,
apa yang kita pikirkan menjadi yang lebih baik, maka alam bawah sadar kita tuh fokus memikirkan yang positif-positif seperti itu ya. Jadi kata Allah, Allah itu bersama prasangka hambanya, maka kita banyak-banyak aja berprasangka positif. Sampai pada akhirnya saya laksanakan sholat tahajud, dimana dasarnya di sekolah dasar saya nggak pernah ranking 10 besar, nggak pernah, dan saya nggak pernah terpandang di lokal itu anak yang baik seperti itu. Ternyata ketika di MTSN di Senangnya saya bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. Ternyata tekad memang butuh ya teman-teman, tekad nekat tapi saya lebih nekat juga ya. Nah tapi nekat ke arah yang lebih baik itu lebih baik ya teman-teman. Nah dimana ketika itu saya benar-benar bertekad, di malam hari saya sholat tahajud. Habis sholat tahajud saya benar-benar belajar menulis, meringkas, merangkum. Ada PR saya langsung kerjakan, dimana keajaiban di waktu malam itu ketika bangun tidur dan kita laksanakan sholat tahajud dan benar-benar meminta kepada Allah, ternyata benar-benar ya teman-temannya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita tuh. Benar-benar kita tuh bisa berprestasi ya. Nah jadi seperti itu, dimana sekarang pada masa saya sekarang, saya juga ingin mempraktekkan hal itu kembali. Sudah sangat lama saya berada di program yang negatif seperti itu ya teman-teman. Saya sering selama saya menikah, ternyata hal-hal negatif itu lebih banyak di dalam hidup saya seperti itu ya. Saya lebih banyak dipengaruhi hal-hal negatif, apalagi setelah menikah ini ya, kita diuji oleh Allah dengan dengan kemiskinan, dengan dengan kita saling mengenal, saling menyesuaikan suami istri, dan perubahan hidup yang signifikan di dalam rumah tangga ya, terutama dengan mental kita untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Dan saya lihat ke belakang lagi, dimana sebelumnya saya mampu berprestasi di sekolah di saat saya berumur menanjak pubertas seperti itu ya, menanjak balik seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang saya kembali lagi, dimana selama saya menikah sudah 8 tahun. 8 tahun itu saya renungkan, alangkah saya merugi. Selama ini saya tidak terlalu memanfaatkan dengan baik ya. Ternyata di sela-sela saya merasakan kegalauan, kegelisahan seperti itu, tapi saya tetap yang namanya sholat duha, sholat tahajud, saya tidak pernah tinggalkan, walaupun minimalnya sekali sebulan atau sekali seminggu. Kadang kalau rajinnya saya tuh ya, kalau iman sedang mantap tuh, setiap hari sholat tahajud, setiap hari sholat duha minimal 4 rakaat seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mari kita sama-sama mengingatkan untuk saling berbuat baik, untuk mengajak sebagai ibu rumah tangga. Mari kita amalkan sholat sunnah untuk menunjang kita dekat dengan Allah, untuk menunjang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dimana alam bawah sadar kita akan memprogram itu menjadi kebiasaan dan karakter kita ya teman-teman, karakter dan kebiasaan kita. Dan sekarang kita tanamkan kita niatkan 100 juta sebulan, sangat gampang seperti itu. Jadi kita belajar law of attraction, menarik sesuatu ke dalam kehidupan kita, dan kita berpikiran positif, dan kita amalkan sholawat, munjiat, sholawat Jibril semampunya kita
sembari kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, jangan lupa kita bersolawat, solawat Jibril, solawat menjiat, solawat menjiatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, kalau salat Jibril kan sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu vlog saya hari ini, cerita berbagi hari ini, karena saya tidak begitu memprogram ya dengan baik. Kita sama-sama belajar, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukungannya, tekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya agar channel saya ini cepat berkembang dan saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.